warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nirwana Saputri. Saya dari Akuntansi Keuangan Publik 02 yang akan membawakan materi tentang akuntansi internasional. Akuntansi internasional merupakan akuntansi untuk transaksi internasional, perbandingan prinsip akuntansi antar negara yang berbeda, dan harmonisasi berbagai standar akuntansi dalam bidang kewenangan pajak, auditing, dan bidang akuntansi lainnya. Sejarah akuntansi internasional. Akuntansi dimulai dengan sistem pembukuan berpasangan di Italia pada abad ke-14 dan 15 yang ditemukan dan digunakan dalam kegiatan bisnis, yaitu sistem pencatatan berganda yang diperkenalkan oleh Luca Pacioli pada tahun 1447. Luca Pacioli bukan seorang akuntan, tetapi seorang pendeta yang ahli matematika dan pengajar pada beberapa universitas terkemuka di Italia. Luca lah orang yang pertama kali mempublikasikan prinsip-prinsip dasar double accounting system, dan Luca yang memperkenalkan 3 catatan penting yang harus dilakukan. Yang pertama itu buku memorandum adalah buku catatan mengenai seluruh informasi transaksi bisnis. Yang kedua, jurnal, di mana transaksi yang informasinya telah disimpan dalam buku memorandum kemudian dicatat dalam jurnal. Dan yang terakhir yaitu buku besar, suatu buku yang merangkum jurnal di atas. Peran akuntansi dalam bidang usaha dan pasar modal global, yaitu pentingnya akuntansi internasional adalah fenomena kompetisi global yang harus berkembang agar mampu memberikan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan di perusahaan pada setiap perubahan lingkungan bisnis. Perbedaan akuntansi internasional dengan akuntansi lain. Poin pertama yaitu yang dilaporkan adalah perusahaan multinasional atau multinational company. Poin kedua, operasi transaksi melintasi batas-batas negara. Poin ketiga, pelaporan ditujukan kepada pengguna yang berlokasi di negara selain negara perusahaan. Perbedaan yang timbul disebabkan pula oleh pertumbuhan ekonomi, inflasi, sistem politik, pendidikan, profesi akuntan, peraturan perpajakan, pasar uang, dan modal. Tujuan akuntansi internasional. Yang pertama, mengidentifikasi sejarah perkembangan akuntansi internasional. Yang kedua, memperkenalkan berbagai perbedaan nasional dalam sistem akuntansi di dunia. Yang ketiga, meringkas evolusi bisnis sampai zaman modern. Yang terakhir, membahas pentingnya dimensi akuntansi dalam bisnis global dan topik-topik penting yang membentuk akuntansi internasional. Akuntansi internasional meliputi 2 aspek bahasan utama, yaitu deskripsi pembandingan akuntansi, dimensi akuntansi atas transaksi internasional. Pada aspek yang pertama, akuntansi internasional membahas gambaran standar akuntansi dan praktek akuntansi pada berbagai negara, serta membandingkan standar dan praktek tersebut pada masing-masing negara yang dibahas. Selain itu, aspek akuntansi internasional juga membahas mengenai pelaporan keuangan, valuta asing, perpajakan, audit internasional, serta manajemen untuk bisnis internasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dunia akuntansi. Akuntansi harus berkembang agar mampu memberikan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan di perusahaan pada setiap perubahan lingkungan bisnis. Faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi internasional ada 8. Yang pertama, sumber pendanaan. Yang kedua, sistem hukum. Yang ketiga, perpajakan. Yang keempat, ikatan politik dan ekonomi. Yang kelima, inflasi. Yang keenam, tingkat perkembangan ekonomi. Yang ketujuh, tingkat pendidikan. Yang kedelapan, budaya. Negara yang memiliki pasar ekuitas yang kuat akan memiliki akuntansi yang fokus atas seberapa baik manajemen dalam menjalankan perusahaan dan dirancang untuk membantu investor dalam menganalisis arus kas masa depan dan risiko yang terkait. Barat mempunyai 2 orientasi dasar, yaitu hukum kode atau sipil dan hukum umum atau kasus, di mana hukum kode cenderung sangat lengkap serta mencakup banyak prosedur, sedangkan hukum umum berkembang atas dasar kasus per kasus tanpa adanya usaha untuk mencakup seluruh kasus dalam kode yang lengkap. Di kebanyakan negara, peraturan pajak secara efektif menentukan standar karena perusahaan harus mencatat pendapatan dan beban dalam akun mereka untuk mengklaim guna keperluan pajak. Banyak negara berkembang yang menerapkan sistem akuntansi yang dikembangkan oleh bangsa lain entah karena paksaan atau keinginan sendiri, menyebabkan distorsi terhadap akuntansi biaya historis dan mempengaruhi kecenderungan atau tendensi suatu negara untuk menerapkan perubahan terhadap akun-akun perusahaan.
mempengaruhi jenis transaksi usaha yang dilaksanakan dalam suatu perekonomian dan menentukan manakah yang paling utama. Standar praktik akuntansi yang sangat rumit akan menjadi tidak berguna jika disalahartikan dan disalahgunakan. Arti nilai-nilai dan perilaku yang dibagi oleh suatu masyarakat. Negara yang dominan dalam perkembangan praktek akuntansi ada 3. Yang pertama Perancis, yang kedua Jepang, dan yang ketiga Amerika Serikat. Dalam perkembangannya, negara Prancis dan Jepang masih kurang dominan ketimbang Amerika Serikat. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan akuntansi Jepang yang dalam perkembangannya saat ini didasarkan pada IFRS yang ada. Klasifikasi akuntansi internasional. Klasifikasi merupakan dasar untuk memahami dan menganalisis mengapa dan bagaimana sistem akuntansi nasional berbeda-beda. Tujuan pengklasifikasian adalah yang pertama, dapat membantu mengetahui sejauh mana suatu sistem memiliki kesamaan dan perbedaan. Yang kedua, bentuk-bentuk perkembangan sistem akuntansi suatu negara dibandingkan yang lain serta kemungkinannya untuk berubah. Yang terakhir, alasan mengapa suatu sistem mempunyai pengaruh dominan dibandingkan dengan yang lain. 4. Pendekatan terhadap perkembangan akuntansi. Klasifikasi awal yang dilakukan adalah yang diusulkan oleh Mueller pada pertengahan tahun 1960-an yang mengidentifikasi 4 pendekatan terhadap perkembangan akuntansi di negara-negara barat dengan sistem ekonomi berorientasi pasar. Keempat diantaranya ialah yang pertama, berdasarkan pendekatan makroekonomi, yang dimana praktek akuntansi didapatkan dari dan dirancang untuk meningkatkan tujuan makroekonomi nasional. Yang kedua, berdasarkan pendekatan mikroekonomi, di mana akuntansi berkembang dari prinsip-prinsip mikro yang tujuannya terletak pada perusahaan seindividu yang memiliki tujuan untuk bertahan hidup. Yang ketiga, berdasarkan pendekatan independen. Akuntansi berasal dari praktek bisnis dan berkembang secara ad hoc dengan dasar perlahan-lahan, pertimbangan, coba-coba, dan kesalahan. Yang terakhir yaitu berdasarkan pendekatan yang seragam, di mana akuntansi distandarisasi dan digunakan sebagai alat untuk kendali administrasi oleh pemerintah pusat. Akuntansi penyajian wajar versus kepatuhan hukum. Ada beberapa alasan mengapa banyak perbedaan akuntansi pada tingkat nasional menjadi semakin hilang, seperti ratusan perusahaan saat ini mencatat sahamnya pada bursa efek di luar negara asal mereka. Pentingnya pasar saham sebagai sumber pendanaan semakin tumbuh di seluruh dunia, sehingga pembedaan antara penyajian wajar dan kesesuaian hukum menimbulkan pengaruh yang besar terhadap banyak permasalahan akuntansi. Salah satu di antaranya yaitu depresiasi, di mana beban ditentukan berdasarkan penurunan kegunaan suatu aktiva selama masa manfaat ekonomi. Yang kedua itu sewa guna usaha, di mana yang memiliki substansi pembelian aktiva tetap diperlukan seperti itu. Dan yang ketiga pensiun, dengan biaya yang diakrual pada saat dihasilkan oleh karyawan atau dibebankan menurut dasar dibayar pada saat berhenti kerja. Demikianlah materi yang saya bawakan. Barack Obama mengatakan, "Change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we've been waiting for. We are the change that we seek." Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.